Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Eaten Alive. Adalah film bergenre trailer action yang dirilis di Italia pada tahun 1980. Di mana film ini nyeritain tentang seorang wanita bernama Sheila yang nyariin kakaknya yang terjebak di dalam hutan Papua di bawah pimpinan sekte Jonas. Oh ya, film ini fiktif belaka ya guys, yang terinspirasi sama kisah dari sekte yang bernama People Temple yang dipimpin oleh Jim Jonas, di mana semua pengikut sekte ini berujung dengan bunuh diri. Waduh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Lini Masa. Gua Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film dibuka dengan ngasih lihat seorang Asia yang ngebunuhin beberapa orang di berbagai kota di Amerika Serikat seperti New York dan Dekta Niagara dengan nembakin panah berisi bisa kobra. Tapi di target ketiga dia lari, ketabrak terus langsung mati. Film pun dimulai. Terlihat seorang wanita bernama Sheila berjalan kaki menuju kantor polisi. Dimana pas nyampe di sana ternyata dia diminta keterangan tentang kakaknya yang kartu namanya ditemuin di dompet seorang pembunuh yang ketabrak itu. Di sana Sheila pun ngaku udah lama nggak dapat kabar dari kakaknya dan dia pun berniat untuk mencarinya. Akhirnya karena cukup meresahkan jadi Sheila pun mutusin buat nyusul kakaknya yang dari informasi yang didapat katanya lagi ada di hutan Indonesia. Tapi belum pasti sebelah mana, antara Borneo atau Papua. Akhirnya beberapa ahli pun turun tangan dan nyari informasi ke orang-orang yang menurut data berhasil keluar dari hutan mencekam itu. Singkat cerita, saya pun berangkat ke sana. Di sana, Sheila ngelihat seorang yang cukup kuat dan yang penting serumpun sama dia. Nama orang itu adalah Mark. Di mana Sheila nawarin Mark untuk bantuin dia ke tempat bernama Sakir. Ngelihat duit yang ditawarkan oleh Sheila, Mark pun tergiur walaupun awalnya sempat menolak. Dan singkat cerita mereka pun berangkat ke sana pakai helikopter. Sampai di sana mereka baru jalan dikit. Tiba-tiba ada kelompok penduduk asli yang dipimpin sama Rivas. Mereka pun dijadikan tahanan adat di sana, sedangkan mereka malamnya ngelakuin upacara adat. Lagi-lagi Sheila ngasih Mark tawaran dimana kalau mereka ketemu Diana, yaitu kakak si Sheila, maka Mark bakal dibayar $80.000 lagi. Ketika besoknya si Rivers ngecek kedua tahanan itu, dia ngasih lihat Sheila sama Mark udah terbaring kaku kayak mati gitu. Sampai pas dicek ternyata Rivers dijebak dan diancam sama Mark. Rivers diminta buat ngelepasin mereka berdua, terus dia nanya di mana keberadaan Diana. Setelah dia tahu Diana di mana, akhirnya Rivers dibayar $1 buat ngasih kanu ke Mark buat kabur ke tempat itu dan ketemu sama Diana. Mereka pun langsung berangkat dengan kanu itu. Mereka ngelusurin sungai buat masuk ke bagian yang lebih dalam lagi di Papua Nugini. Di sana dia ngelihat kalau kehidupan alam di sana masih liar dan berbahaya banget. Tapi gak lama tiba-tiba tukang dayung mereka digigit buaya sampai akhirnya menewaskan tukang itu. Mark mencoba nyelamatin dengan nembak si buaya. Lah buaya kok ditembak, biasa kan buaya yang nembak. Tapi hal ini jelas sia-sia karena dia udah punya pacar. Maksudnya si Kang Dayung udah mati. Mereka pun langsung minggir buat nempuh jalur darat. Sedangkan tour guide mereka satu-satunya udah ketakutan. Karena mereka lelah akhirnya mereka pun ketiduran. Tapi pas bangun mereka nemuin tour guide mereka yang udah kabur. Di sini Mark nyoba buat nyari tour guide itu, tapi ternyata tour guide itu udah menjadi mayat. Waduh. Mereka pun mulai ketakutan. Ditambah lagi mereka ketemu seorang cewek yang abis pacaran diperkaos rame-rame dan dimakan mentah-mentah sama suku-suku kanibal yang ada di hutan sana. Waduh. Mereka pun bersembunyi di hutan dan malamnya mereka tidur diam-diam meskipun awalnya Mark sempat ngajakin buat ngelakuin pagderan budaya. Tapi gak berhasil karena sel imannya yang cukup tebal itu.
Pagi harinya mereka pun pergi dari tempat itu buat nemuin Diana. Tapi di tengah jalan, mereka ternyata diburu sama beberapa orang suku sana yang ternyata adalah bawahan dari Jonas. Mereka berdua pun ketangkep dan dibawa menghadap Jonas. Tanpa basa-basi, Jonas langsung menerima mereka jadi pengikutnya dengan bawa kepercayaan naturalisme dan sebuah agama. Lalu Jonas menunjukin beberapa budaya yang ada di sana, mulai dari senjata sampai upacara. Di mana seorang pria dari suku itu gugur dan ceweknya pun digenjot rame-rame supaya jadi tanda kalau cewek ini udah jadi janda. Waduh, budaya yang agak-agak gimana gitu. Pas upacara ini juga, Sheila bisa ketemu sama Diana yang udah jadi bagian suku di sana. Pas sudah selesai upacara, Sheila nyamperin kakaknya itu yang ternyata udah gak mau keluar dari hutan itu dan bilang kalau jati dirinya dia udah ada di hutan itu. Tapi setelah Jonas keluar dari sana, si Diana pun jujur ke Sheila kalau dia pengen kabur tapi takut dibunuh sama Jonas itu, penguasa di wilayah sana yang keji banget. Karena pengakuan dari Diana, akhirnya Sheila sama Mark jadi lebih hati-hati di sana. Dan dia pun terus diawasin sama orang-orang yang ikut sekte Jonas itu. Sedangkan di kota New York baru diketahui kalau ketiga orang yang dibunuh di awal film itu diperintahin sama Jonas. Di mana orang-orang itu adalah orang yang berhasil kabur dari sekte Jonas. Di hutan, Jonas ngadain acara minum bareng. Di mana minuman yang dikasih itu adalah narkoba. Mark sempat ngelawan dan akhirnya sekarang Mark diikat dan dijadiin tahanan di sana. Sheila sama Diana yang takut nyusul jadi tahanan akhirnya pun minum aja air yang dibagiin sama Jonas. Ternyata acara minum itu dilanjutin dengan acara mengeksekusi satu pemberontak yang ada di sekte itu. Setelah ngeliat orang dibunuh-bunuh gitu aja, Sheila jadi makin takut buat ngelawan. Malamnya Sheila dipersiapkan untuk memuaskan hasrat dari Jonas. Di mana Sheila dikasih bius dulu baru akhirnya mulai digenjot. Di luar ada Mark yang lagi dihina sama pimpinan pasukan Jonas. Lalu datanglah Diana sama teman-temannya yaitu si janda yang diperanin sama Memelai. Diana pun ngasih minuman ke Mark yang akhirnya salah satu orang datang dan ngelepasin ikatan dari si Mark. Mark langsung kabur dari tempat itu dan menuju ke hutan. Di sana dia ngerasa makin gak aman karena hutan itu dipenuhi oleh suku kanibal. Dan Mark juga dikejar-kejar sama suku kanibal itu. Karena gak kuat sama kekejaman di dunia luar, akhirnya Mark pun pulang kembali ke sekte Jonas. Dimana Jonas pun menerima itu dengan sangat baik. Mark pun dipanggil Diana dan ngasih tahu kalau kabur lewat jalur hutan itu sesuatu yang amat mustahil. Jadi dia butuh bantuan Diana sama si janda buat nyediain kano biar mereka kabur pakai jalur sungai. Sedangkan Jonas nyiapin upacara buat penyambutan kembali Mark yang sempat hilang. Mark pun disuruh ngebuktiin kesetiaannya dengan minum narkoba yang dikasih. Lalu disambut lagi sama lagu Glory Glory Manchester United. Lalu ketika malam, Jonas kembali mendandani Sheila untuk digenjot. Diana pun nyoba buat ngehentiin, tapi Diana malah dipecut sama Jonas yang udah diperbudak konak ini. Pagi harinya ada orang tua yang keciduk punya minum-minuman haram. Jonas yang sok suci ini pun langsung nyuruh Karan asistennya buat ngeksekusi si bapak tua ini tanpa ampun. Ketika lagi ada kericuhan, kesempatanlah buat si janda muda itu nyelundupin alat dan bahan buat bikin kano yang bakalan dipakai kabur dari sana. Lalu ketika malam, Mark datengin Sheila yang udah muak sama perlakuan Jonas. Sheila minta tolong buat diajak kabur. Mark pun ngasih tahu rencananya kalau besok bakalan ada perayaan besar di sekte itu. Jadi si Sheila pun disuruh jangan minum apapun yang dikasih sama Jonas biar bisa kabur dengan leluasa. Besok paginya pun perayaan dimulai. Si janda muda jadi pelayan perayaan itu. Tapi si Jonas nanyain kenapa kemarin si janda kelihatan ngendap-ngendap. Si janda pun akhirnya ngebohong. Tiba-tiba juga Karan datang dan ngaduin kalau dia nemuin Mark ngebawa minuman keras. Mark pun kesel dan mukul si Karan. Akhirnya Jonas ngelihat kesetiaan Mark dan ngelepasin si Mark. Pas selesai acara malam pun, para tim revolusi mulai kabur dari tempat itu. Karan awalnya curiga, tapi orang-orang ini pintar sembunyi. Akhirnya mereka pun kabur dengan ngebawa Sheila yang udah dibius sama si Jonas. Sheila ini benar-benar ngerepotin, sampai besok paginya Sheila kasih tanda-tanda dia udah sadar, tapi dia malah lari dan bikin ribut. Mark pun ngejar dia dan ninggalin Diana sama si janda muda itu. Di sisi lain, Jonas sudah sadar kalau orang-orang itu udah kabur.
Akhirnya ngutus pasukannya buat ngejar si Mark dan timnya. Mark akhirnya bisa nyandra Sheila karena Sheila jatuh ke perangkapnya penduduk kanibal itu. Mark bantu dia naik, tapi pas mereka udah nyari Diana sama janda muda mereka gak ketemu. Ternyata Diana sama si janda udah ketangkap sama suku kanibal dan langsung dimakan hidup-hidup. Mark dan Sheila pun tahu dan langsung kaget dan sedih banget. Lalu mereka ternyata ketahuan sama penduduk kanibal dan dikejar-kejarin. Di sisi lain Jonas belum dapat kabar sama sekali dari Karan. Akhirnya takut kalau kekuasaannya bakal hancur seketika karena bocor informasi. Mark sama Sheila pun kabur nyebrang sungai buat memperlambat pergerakan para kanibal idiot itu. Sampai pada akhirnya mereka ngeliat ada helikopter yang akhirnya bisa nyelamatin mereka. Para kanibal itu pun ditinggal. Di samping itu Jonas akhirnya ngelakuin genosida ke pengikutnya sendiri dengan ngasih minuman racun dan ngelakuin beberapa bunuh diri massal. Singkat cerita, Sheila dan Mark pun bisa nyampe ke kota New York dengan selamat. Lalu mereka pun dirawat di rumah sakit. Lalu para polisi itu pun nemuin mereka dan bilang kalau mereka udah dapat beberapa fakta tapi gak bisa dibocorkan ke publik karena itu adalah isu yang sensitif. Lalu para korban pun dinyatain bunuh diri termasuk Diana adiknya Sheila. Film pun ditutup dengan Mark yang abis nelpon bank. Dan tahu kalau Sheila ternyata gak punya duit. Tapi itu gak penting karena sekarang mereka berdua akhirnya saling mencinta. Baper. Film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Bindeng. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.